Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai metode pembelajaran role playing dan juga proyek. Yang pertama, kita akan membahas mengenai metode role playing. Metode role playing atau biasa kita sebut dalam bahasa Indonesia yaitu bermain peran atau juga bisa kita sebut sebagai metode sosiodrama. Role playing merupakan cabang dari metode simulasi yang di dalamnya meminta siapa saja yang terlibat di dalam strategi tersebut untuk menganggap dirinya sebagai orang lain yang tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana orang lain bertindak dan merasakan. Metode ini adalah metode yang melibatkan interaksi antara dua siswa atau lebih tentang suatu topik atau situasi. Siswa melakukan peran masing-masing sesuai dengan tokoh yang ia lakoni, mereka berinteraksi antar sesama, mereka melakukan peran terbuka. Metode ini dapat dipergunakan di dalam mempraktikkan isi pembelajaran yang baru. Mereka diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memerankan sehingga menemukan kemungkinan masalah yang akan dihadapi dalam pelaksanaan sesungguhnya. Kemudian, tujuan dari metode bermain peran atau role playing ini antara lain yang pertama, agar siswa dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain. Yang kedua, dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab. Yang ketiga, dapat belajar bagaimana mengambil keputusan dalam situasi kelompok secara spontan. Kemudian yang keempat, merangsang kelas untuk berpikir dan memecahkan masalah. Manfaat dari pengaplikasian metode ini yaitu siswa mampu untuk mengidentifikasi situasi-situasi dunia nyata dan dengan ide-ide orang lain. Identifikasi tersebut memungkinkan cara untuk mengubah perilaku dan sikap siswa sebagaimana siswa menerima setiap karakter yang diperankannya. Baik, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari metode role playing. Menurut Mansur, kelebihan metode ini ialah yang pertama, siswa dilatih untuk dapat memahami, mengingat bahan yang akan didramakan seputar materi ajar. Yang kedua, siswa terbiasa untuk berkreasi, berinisiatif, serta kreatif. Yang ketiga, menuntun siswa untuk bekerja sama dalam kelompok. Dan yang keempat, memupuk rasa tanggung jawab akan tugas yang diterima oleh siswa. Sedangkan kekurangan dari metode ini yakni sebagian besar anak yang tidak ikut bermain peran mereka menjadi kurang aktif, kemudian banyak memakan waktu. Selanjutnya memerlukan tempat yang cukup luas dan serta sering kelas lain terganggu oleh suara pemain dan para penonton yang kadang-kadang bertepuk tangan dan melakukan aktivitas bermain perannya. Berikutnya, langkah-langkah metode bermain peran atau role playing. Yang pertama, persiapan simulasi. Dalam persiapan simulasi ini menetapkan topik dan juga tujuan yang hendak dicapai oleh simulasi. Kemudian, guru memberikan gambaran masalah dalam situasi yang akan disimulasikan. Kemudian, guru menetapkan pemain yang akan terlibat dalam simulasi. Yang kedua, pelaksanaan simulasi. Dalam pelaksanaan simulasi ini dimainkan oleh kelompok pemeran, sedangkan yang tidak kebagian melakukan peran maka memperhatikan simulasi tersebut. Guru hendaknya memberikan bantuan kepada pemeran yang mendapatkan kesulitan. Simulasi hendaknya dihentikan pada saat puncak. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong siswa berpikir dalam menyelesaikan masalah yang sedang disimulasikan. Kemudian yang ketiga, penutup. Dalam penutup ini semua peserta didik melakukan diskusi baik tentang jalannya simulasi maupun materi cerita yang disimulasikan serta merumuskan kesimpulan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode proyek dalam pembelajaran PAI.
Metode proyek adalah suatu cara mengajar yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk menggunakan unit kehidupan sehari-hari sebagai bahan pelajarannya. Metode pembelajaran berbasis proyek atau biasa disebut dengan project-based learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Model pembelajaran berbasis proyek merupakan pemberian tugas kepada semua peserta didik untuk dikerjakan secara individual. Peserta didik dituntut untuk mengamati, membaca, dan meneliti. Model pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik dan menetapkan guru sebagai motivator dan fasilitator, di mana peserta didik diberi peluang bekerja secara otonom mengkonstruksi belajarnya. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, model pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang dilakukan dengan berpusat pada peserta didik dengan melakukan penelitian tentang suatu masalah yang kemudian mencari penyelesaian masalah secara mandiri dan solusi dari permasalahan tersebut berupa produk. Menurut Mulyasa, model pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran untuk memfokuskan peserta didik pada permasalahan kompleks yang diperlukan dalam melakukan investigasi dan memahami pelajaran melalui investigasi. Model ini bertujuan untuk membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan sebagai subjek atau materi kurikulum, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali konten atau materi dengan menggunakan berbagai cara bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode proyek. Jadi kelebihan dari pembelajaran berbasis proyek ini antara lain yaitu meningkatkan motivasi. Pembelajaran proyek membuat peserta didik bekerja dalam menyelesaikan proyek dan pembelajaran lebih menyenangkan karena tidak hanya duduk di dalam kelas. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, membuat suatu proyek mengharuskan peserta didik harus belajar dengan berbagai lingkungan sehingga peserta didik lebih aktif dan kreatif dalam memecahkan masalah yang kompleks. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi. Kerja kelompok dalam metode proyek sangatlah efektif dalam meningkatkan keterampilan komunikasi antar peserta didik. Yang keempat, meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Yang kelima, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik dengan permasalahan kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dengan dunia nyata. Yang keenam, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Sementara kelemahan dari model pembelajaran proyek yaitu 1. Membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. 2. Membutuhkan biaya yang cukup. 3. Membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. 4. Membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. 5. Tidak sesuai dengan peserta didik yang mudah menyerah dan tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. 6. Kesulitan melibatkan semua peserta didik dalam kerja kelompok. Pembelajaran berbasis proyek dapat dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan pertanyaan yang esensial. Topik yang dibedah dalam metode proyek harus realitas dengan kenyataan. Pernyataan esensial diajukan untuk memancing pengetahuan, tanggapan, kritik, dan ide peserta didik mengenai topik yang akan diangkat. Yang kedua, perencanaan aturan pengerjaan proyek. Perencanaan berisi aturan main, pemilihan aktivitas yang mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Yang ketiga, membuat jadwal aktivitas.
Pendidik dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Jadwal ini disusun untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek. Yang keempat, monitoring perkembangan proyek peserta didik. Peserta didik atau pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik dalam menyelesaikan proyek. Yang kelima, penilaian hasil kerja peserta didik. Penilaian dilakukan untuk membantu pendidik untuk mengukur, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik tentang ketercapaian peserta didik dan membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Dan yang keenam, yaitu evaluasi pengalaman belajar peserta didik. Pada akhir proses pembelajaran, peserta didik dan pendidik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang mudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik individu maupun kelompok, sehingga pendidik mengetahui perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek tersebut. Sekian penjelasan dari kami mengenai metode role playing dan juga proyek. Semoga bermanfaat.